Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Bila ajal mereka datang, sedetik tak akan ditambah, sedetik tak akan dikurangi. Surat Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul kuliah zuhur kita pada kali ini, tingkatkan keimanan kepada Allah sebelum ajal tiba. Seluruh makhluk di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian, akan tiba giliran ajalnya datang. Siapapun tanpa pandang bulu, bagaimanapun pandai merawat kesehatan, berolahraga setiap hari, yang namanya maut pasti tiba. Karena hidup ini, kata Allah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami pegilirkan hidup di antara manusia. Karena kita yakin hidup ini berganti-ganti, maka perlu bagi kita selagi masih hidup tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau iman sudah kokoh, sudah kuat, sudah mantap, istiqamah, insyaallah pasti akan taat beribadah, pasti akan menjauhi semua perbuatan maksiat, biadab, mungkarat, dan perbuatan yang terlaknat. Karena kita takut kepada Allah. Kenapa banyak umat mengaku Islam, salat enggak, mengaku Islam tapi berzina, berbuat maksiat? Karena keimanan kepada Allah itu yang buyar, yang lemah. Tidak yakin bahwa perbuatannya itu dilihat, didengar, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin, bagi kita yang sudah mempunyai keimanan terhadap Allah, yakin la ilaha illallah, mari kita tingkatkan terus. Ada upaya untuk bisa supaya iman kita tetap istiqamah, kuat, tahan uji, takkan habis. Jaddidu imanakum, perbarui-baruilah imanmu, kata Rasulullah. Dengan cara bagaimana? Ada 7 langkah yang harus dikerjakan. 1. Tambah ilmu agama Islam. Ajaran Islam itu sangat luas, banyak aspek yang terkait di dalamnya, yang perlu kita pelajari supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, mana larangan. Itu semuanya tahu kita kalau kita belajar, kalau kita pelajari. Karena siapapun tanpa belajar tidak tahu dapat. Tonggak macu, tonggak musaji, ketiga tonggak balai-balai, biar tuangku, biar imam khati, baraja nak kok pandai. Kalau kita tidak belajar, tidak mau berkorban waktu dan tenaga pikiran untuk belajar menambah ilmu, pasti kita tidak tahu. Karena semuanya pekerjaan kita harus dengan ilmu. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Jangan kamu ikuti suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu ibadah kalau engkau enggak punya ilmu, kata Allah. Semuanya harus dengan ilmu. Makanya al-ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri.
Di mana yang cocok kita untuk ilmu kalau sudah tua-tua? Hanya di masjid lagi, Pak. Tak mungkin yang tua-tua pergi ke kampus bawa laptop pakai tungkek, pergi kemana Pak? Pergi kuliah? Tak mungkin. Tapi di masjidlah tempatnya kita untuk menambah ilmu melalui pengajian, siraman rohani, ceramah yang diadakan. Ini adalah menambah wawasan, menambah ilmu kita masing-masing. Nabi ingatkan kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin kedua-duanya dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Tidak bisa dengan selera saja, tidak akan bisa. Maka itu ilmu ini perlu ditambah. Karena orang berilmu darjatnya tinggi di sisi Allah. Itulah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang punya ilmu beberapa darjat. Orang berilmu dengan tidak berilmu berbeda tempatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, apalagi ilmu agama ini, karena luas sekali yang tercakup dalam ilmu agama, mari kita tetap tambah dan kita dalami, kita kaji supaya kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin dan muslimat, sampai kapan menuntut ilmu? Sampai ke liang lahat. Nabi ingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, bukan sampai pensiun, bukan sampai kita tua, tidak sampai mati. Makanya menuntut ilmu sepanjang hayat, selagi nyawa di kandung badan, ada kesempatan belajar, mari kita belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, iman akan kuat jika kita taat beribadah. Beribadah kepada Allah. Walaupun ilmu banyak, katakanlah setinggi gunung ilmu kita, tapi tidak pernah beribadah, tidak ada artinya. Kemumu di dalam semak, jatuh berderai selaranya. Walaupun ilmu setinggi tegak, kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Walaupunlah dia profesor, doktor, tapi tidak sholat, itu namanya akan celaka di sisi Allah. Tidak ada artinya. Ini yang banyak terjadi sekarang. Ilmu tinggi, banyak, tapi sholat tidak, beribadah tidak. Itu namanya datuk tumangguang menjamu padi, padi dijamu bukit biawak. Islam tangguang kapi yang tidak jadi, masuk neraka pada nawak. Dikatakan Islam tidak beribadah, padahal kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, untuk beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku. Untuk itu kaum muslimin, selagi ada kesempatan beribadah, mari kita kerjakan. Jangan tunda-tunda. Habis sholat kalau mati baru beribadah, tidak ada artinya lagi, Pak. Kalau mati, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia inilah kita untuk berbuat amal, di akhirat hanya menerima pembalasan saja lagi. Yang ketiga, pasang niat beribadah ikhlas karena Allah. Ase karajo nang kita kerajokan pakai niat. Karena Nabi ingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'in ma nawa. Hanya sesungguhnya pekerjaan mesti dengan niat. Orang akan terima balasan sesuai apa yang diniatkannya. Kalau tidak berniat, sia-sia, Pak. Kadang-kadang kita lahir rajin beribadah berniat dah. Niat itulah qasdu syai' bi syai' muqtaranan bi fi'lihi lillahi ta'ala. Menyengaja sesuatu dengan sesuatu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah harus wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Jangan karena dapat pujian sanjungan, itu akan sia-sia dan akan menyesal kita pada satu saat. Yang keempat,
selalu kita bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan pasrah di mati boselah. Pak, apa pai ke masjid, toko ditinggal saya tidak dikunci, tidak ada penjaga. Ditanya ada orang, Pak, pai saya tidak bapak kunci, tidak bapak tutik toko dulu. Biarlah ambo tawakal pada Allah, ambo saran pada Allah, kok hilang nak rasa kiambo. Habis tu Pak. Maka harus tawakal, kok kaitkan segala perbuatan kepada Allah, berikhtiar dulu, berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Makanya itu ayat dalam surat Ali Imran ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila engkau sudah membulakan tekad, lalui prosedurnya dulu, baru engkau bertawakal kepada Allah. Jangan kita sarahnya kepada Allah, enggak, tapi kita tetap mengaitkan segala kerja kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman akan kuat jika kita selalu berjihad di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu sendiri. Karena jihad ini namanya ini penuh dengan perjuangan, Pak. Pergi ke masjid ini termasuk jihad kita. Karena setan membisik-bisikkan mau ke masjid apa enggak, mau ke masjid apa enggak. Akhirnya kita lulus menghadapi gangguan setan sampai kita ke masjid. Banyak umat tidak mampu ke masjid, Pak. Pada masjid dekat, tapi tidak mampu dia ke masjid. Ini berarti tidak mampu berjihad. Maka jihad ada dua. Satu, jihad dengan harta. Yang kedua, jihad dengan diri kita masing-masing, melawan nafsu seksual, melawan syaitan laknatullah alaih. Kaum muslimin dan muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, iman akan kuat jika kita rajin beribadah ke masjid. Dimanapun kita tinggal, Pak, kita tinggal di lingkungan kita ada masjid, mari kita datangi. Jangan kita hanya di rumah saja. Ingat, orang yang rajin ke masjid, Allah janjikan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Di masjid kita rasakan hati tenang, jiwa tentram, stabil gerakan denyutan jantung kita. Denyut jantung akan stabil bila kita ke masjid. Maka itu mengamalkan surat At-Taubah ayat 18. Bagi bapak yang belum rajin ke masjid, mari kita selagi hidup, Pak, rajinlah ke masjid. Mari kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, iman akan kuat jika kita banyak berzikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Allah. Tentang berzikir itu firman Allah, perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kamu kepadanya baik waktu pagi maupun waktu sore. Berzikir ini kuncinya lambat-lambat, tidak boleh keras-keras. Kecuali sunnahnya keras, baru keras. Misalnya azan, kan kalimat zikir di dalamnya itu Allahu Akbar, harus keras. Jangan karena mengamalkan surat Al-A'raf ayat 205 dibayar azan itu lambat-lambat, Pak. Siapa yang mau datang, Pak? Kita takbir Idul Adha kemarin keras berzikir, kita takbir. Begitu pula baca talbiyah, kita keras, silakan, itu sunnahnya begitu. Tapi namanya habis sholat kita berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, cukup lambat antara kita dan Allah untuk mengucapkannya. Jangan keras-keras, karena Allah itu tidak peka, tidak tuli, tapi Allah maha mendengar lagi maha melihat. Justru itu kaum muslimin dan muslimat, semua hal ini perlu kita lakukan selagi kita masih hidup. Kalau sudah datang malaikat maut, sudah menjadi mayat, tidak mungkin lagi kita berikhtiar, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Akan sia-sia jadinya. Makanya selagi hidup
mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tetap kita istiqamah dimanapun kita berada. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut takkan mati, dianjak takkan layuh, sekalipun akan ditembak, biar mati bersibah darah daripada kita berubah akidah keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah ini akan selalu istiqamah dalam beriman kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun kita berhadapan, kita akan tetap yakin la ilaha illallah. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.